Baik Bapak Mama, sekali lagi Shalom. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Mama, ada penggalan puisi dari Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi bahwa ini merupakan penggalan puisi dari Nabi Yeremia, di mana dia menggambarkan kehancuran hati dan harapan bangsa Israel saat bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar dan juga tentaranya. Dan yang tersisa hanya ratapan, murka yang tidak mampu mereka ungkapkan atau mereka nyatakan. Sehingga orang bilang, mau marah sapi. Semua sudah menjadi kehendak Tuhan, Bapak Mama. Tapi sebagai seorang nabi, Yeremia tahu betul maksud Tuhan dan alasan mengapa peristiwa itu terjadi di bangsa Israel. Yeremia sadar dan juga dia ikut merasakan betapa sakitnya peristiwa itu diizinkan Tuhan untuk terjadi pada bangsa Israel. Bapak Mama, Yeremia tahu benar bahwa selama 40 tahun dia bernubuat tentang keruntuhan bangsa Israel. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Mama, sebagai anak bangsa, Yeremia juga sakit akibat kehancuran Yerusalem dan Bait Suci yang merupakan kebanggaan bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Bapak Mama, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesusahan antara kehendak dan cerita anak manusia, muncul kesadaran dari Nabi Yeremia bahwa mereka tidak akan tinggal terus dalam kehancuran, tetapi justru ada harapan. Ada harapan dalam kehidupan mereka. Kenapa Yeremia begitu? Dia punya kekuatan, bahkan dia melihat bahwa di depan mereka ada harapan. Karena Bapak Mama, Yeremia masih melihat matahari terbit. Setiap hari masih ada napas yang berhembus dari hidung anak-anak bangsa. Walaupun Bapak Mama, kesedihan karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang dikasihi, bahkan pembuangan di Babel, hal itu membuat kesedihan yang berkepanjangan dari Yeremia dan juga bangsa Israel. Yeremia sadar, Bapak Mama, bahwa akan ada kehadiran Allah di tengah-tengah peristiwa duka yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam peristiwa yang tidak nyaman itu, Yeremia sadar bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Yeremia sadar bahwa kalau napas hidup masih berhembus, maka Tuhan masih ada dalam jiwanya, dalam jiwa bangsa Israel. Karena itu lahirlah kebenaran firman ini. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dari pemahaman itu, Bapak Mama, kita memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah mengizinkan sesuatu, bukan dia menghukum kita. Allah tidak pernah menghukum kita. Tapi kebenaran firman Tuhan telah
telah menyatakannya kepada kita semua, bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini itu atas izinnya, atas pengetahuannya. Karena itu kadang kita tidak menyelami apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan manusia. Ketika kita tidak memahami apa yang dirancangkan oleh Tuhan bagi kita, itulah kita selalu menyalahkan Allah. Kita selalu menyatakan, kenapa Allah melakukan ini bagi saya, bukan untuk orang lain? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Saya selalu dalam ibadah-ibadah penghiburan, saya selalu menyatakan hal itu. Karena kita tidak memahami rancangan Allah yang begitu indah dalam kehidupan kita. Sehingga kadang kita marah, kadang kita tanya-tanya, tetapi sebagai orang yang beriman, semakin kita bertanya, maka kita tidak akan mendapat jawaban yang pasti. Tapi ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tunduk kepada kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya kematian. Ketika kematian itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan orang-orang yang terdekat dengan kita, pasti kita sedih, kita kecewa, dan juga kita marah. Kenapa itu harus terjadi? Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Mama. Ketika mereka ada dalam pembuangan itu, mereka juga marah. Kenapa mereka adalah bangsa pilihan Allah? Kenapa Allah mengizinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka tidak menyelami apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan mereka. Allah mau mendidik mereka, Allah mau menuntun mereka agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Pertanyaan bagi kita, nah kalau demikian, apakah kematian itu Tuhan mau mendidik kita? Tidak. Kematian itu sebuah anugerah. Kebenaran firman mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini pasti kita akan mati dan kembali kepada Sang Pencipta. Waktu kita beda. Mungkin hari Minggu itu waktunya umat. Tetapi bukan berarti kita yang tinggal, kita berleha-leha dan kita bilang sampai kapanpun saya aman. Tidak. Sebagai manusia yang berdosa, pasti kita akan mati. Karena itu marilah dengan merenungkan firman ini, dalam kesedihan yang berkepanjangan, Bapak Mama, Tuhan tidak membiarkan umatnya terus menangis. Tetapi justru Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus ada di dalam penderitaan dan penyiksaan, bahkan ketakutan dan kekecewaan. Tidak. Tuhan menguatkan mereka bahwa Tuhan menyayangi mereka menurut kebesaran kasih setianya. Demikian juga malam hari ini, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Bukan Tuhan membenci anak-anak dan keluarga, tidak. Tuhan menyayangi keluarga menurut kebesaran kasih setianya. Demikian juga Tuhan menyayangi umat. Karena itu Bapak Mama, dia memanggil kembali orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi. Nah, hal itu sekali lagi kadang sulit kita pahami, sulit kita terima sebagai manusia. Tetapi sebagai orang beriman, sekali lagi kebenaran firman Tuhan memberi penguatan bagi kita. Ketika anak-anak keluarga menangis, percaya bahwa Tuhan Yesus juga turut merasakan dan turut menangis dengan keluarga. Tuhan menguatkan keluarga, Tuhan menopang keluarga. Tuhan begitu mencintai dan mengasihi anak-anak dan juga semua keluarga. Kepergian Oma Ariance ke pangkuan Bapak ini juga meninggalkan sekali lagi kesedihan yang mendalam. Bagaimana mungkin keluarga tidak sedih, anak-anak tidak sedih? Sejak lahir di dunia ini, anak-anak dan cucu ada dalam gendongan Oma. Oma selalu ada beraktivitas bersama dengan Oma. Sejak menjadi bagian dari keluarga Sonbai Peto, para menantu sudah menjadi bagian dan perhatian serta cinta kasih dari Oma.
sehingga tidak mungkin kita tidak bersedih. Tetapi sebagai orang beriman, kita yakin bahwa perpisahan ini ada dalam karya Allah, ada dalam rancangan Allah. Tidak sehelai rambut dari Oma selama hidupnya jatuh tanpa Tuhan kehendak. Papa Mama sedang berhiburan yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kesedihan ini, cobalah kita merenungkan maksud Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan dalam banyak hal yang terjadi di sekitar kita, di sekitar anak-anak dan juga di sekitar keluarga. Ketika duka melanda, buktikanlah bahwa Tuhan ada bersama anak-anak dan juga semua keluarga. Tuhan ada dalam jiwa kita, dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak dan keluarga, bahkan kita semua. Lihatlah, matahari masih terbit, nafas masih ada berhembus. Itulah juga bukti bahwa Tuhan punya rencana indah untuk keluarga Son Baipeto di balik peristiwa duka ini. Karena itu apa yang harus dilakukan supaya rasa kehilangan, rasa duka ini perlahan-lahan hilang dari kehidupan keluarga? Kuncinya satu, Bapak Mama. Datanglah kepadanya dalam doa dan ceritakanlah isi hatimu. Biarlah kasih-Nya menyembuhkan luka itu sedikit demi sedikit. Saya tidak bilang bahwa dengan ibadah penghiburan luka sembuh, tidak. Luka itu akan sembuh, Bapak Mama, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan luka batin itu. Kita semua yang ada mungkin kita datang memberi penghiburan, mungkin dengan ciuman, dengan sentuhan, tetapi itu tidak sesungguhnya menyembuhkan luka batin kita. Karena yang dirasakan adalah cinta kasih dari Oma bagi anak-anak dan juga bagi keluarga. Dan itu tidak mudah, Papa Mama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak Tuhan jangan menangis, tidak seperti itu. Luka batin kita biarlah ceritakanlah anak-anak, kakak adik semua, ceritakanlah itu kepada Tuhan. Percaya bahwa lambat atau cepat Tuhan akan menyembuhkan itu dengan caranya. Jangan kita memaksakan kehendak kita untuk mau sembuh cepat. Tidak. Tunduklah hadirat Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena itu dalam duka yang mendalam ini, percaya bahwa Tuhan Yesus sementara merangkul anak-anak, cucu, mantu, dan juga semua keluarga, bahkan kita semua pada malam hari ini. Pasrahkanlah seluruh isi hati kita, seluruh duka kita kepadanya, maka Dia akan menyembuhkan luka hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.